Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema Tuhan yang berinisiatif. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu mengisahkan seorang yang kena penyakit kusta datang bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang yang sangat menderita karena sakit, dan bukan hanya menderita secara fisik. Orang yang kena penyakit kusta di tengah-tengah bangsa Israel adalah seorang yang harus dikucilkan, karena penyakit kusta adalah penyakit yang membahayakan, yang sangat menular bagi banyak orang, sama dengan kalau pada saat ini yang namanya virus corona. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan kerendahan hati. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia juga tidak memaksa Tuhan bahwa Tuhan harus menyembuhkan dia. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia datang dengan menyerahkan seluruh keputusan di tangan Tuhan. Dia mengatakan di ayatnya yang kedua B, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini adalah suatu kata-kata yang keluar dari hati yang terdalam, dari hati yang menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan sesamanya atau bawahannya. Dia sedang memohon kepada Tuhan, bukan menyuruh Tuhan untuk menyembuhkan dia. Ini adalah satu kesadaran yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan apa yang dialaminya, Tuhan mengatakan kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi seorang yang penyakit kusta ini mengalami kesembuhan, ditahirkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah ini kita boleh belajar banyak hal, dan beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada. Yang pertama, bahwa Tuhan ingin kita dalam keadaan apapun datang kepadanya, dan tangan Tuhan selalu terbuka menerima kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya, membawa segala pergumulan kita kepadanya. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus menerima seorang penyakit kusta itu membuktikan bahwa dia adalah beda dengan manusia yang lain pada saat itu. Orang-orang yang lain pada saat itu, dia adalah Tuhan, dia bukan manusia. Manusia menolak seorang yang sakit kusta karena mereka takut bahwa penyakit itu menular. Tetapi Tuhan menerimanya dan mau mentahirkan. Kedua, yang perlu kita pelajari di dalam nats ini, bahwa seberat apapun pergumulan kita, masalah kita, jangan sampai kita lupa diri dan menjadikan Tuhan sebagai suruhan kita. Bukan lagi kita menempatkan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, jangan sampai kita lupa diri dan menempatkan Tuhan sebagai suruhan kita atau bawahan kita, tetapi haruslah kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Sehingga ketika pun kita memohon kepadanya, bukan memaksakan Tuhan atau memaksakan kehendak kita supaya Tuhan lakukan, tetapi seperti yang dilakukan oleh yang sakit kusta ini, mengatakan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita renungkan, bahwa apapun keputusan yang Tuhan buat, apapun respons yang Tuhan berikan atas inisiatif Tuhan, maka itu adalah jawaban yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Jadi sering sekali kita memang kadang-kadang tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, karena bisa saja karena kita tidak bersyukur untuk hal itu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, maka itu adalah yang terbaik. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan memberkati.